Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Akidah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidin, dan sekarang sampai pada pembahasan tentang Al-Khalifatur Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca dulu ucapan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Di sini halaman 200. Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala berkata, "Tsumma ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khatanuhu Ali ibnu Abi Thalibin ridwanullahi alaihim." Kemudian setelah Utsman bin Affan din Nurain, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah urutan manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, sebagaimana urutan kekhalifahan setelah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidh tadi, "Tsumma ibnu ammi Rasul sallallahu." Kemudian setelah Utsman adalah anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya Rasul SAW dari ayah beliau. Ya. Ayahnya Rasul dan ayahnya Ali bin Abi Thalib saudara kandung, ya. Maka Rasul dengan Ali bin Abi Thalib adalah sepupu. Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa khatanuhu, dan sekaligus Ali bin Abi Thalib adalah menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menikahi putrinya Rasul, yaitu Fatimah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an. Sebagaimana sebelum-sebelumnya, kita akan bacakan terlebih dahulu manaqib atau fadail, keutamaan-keutamaan Al-Khalifatur Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini semuanya untuk semakin memupuk kecintaan kita, menguatkan kecintaan kita kepada para sahabat Rasul SAW, di antaranya para Khulafa Rasyidin, dan di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu.
dan sekaligus untuk kita membantah kelompok Syiah Rafidhah yang menuduh Ahlus Sunnah tidak cinta Ahlul Bait. Ya, kalau kita Ahlus Sunnah cintanya sejati, cintanya asli. Kalau mereka cinta yang dusta, mereka yang menyelisihi akidah dan manhajnya Ali bin Abi Thalib, bahkan juga menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasanya kita akan bacakan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari setelah membawakan fadail, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq atau manaqib Abu Bakar As-Siddiq, kemudian membawakan manaqib keutamaan Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian beliau menyebutkan, sebelum menyebutkan manaqib keutamaan Ali bin Abi Thalib, Imam Bukhari menyebutkan bab tentang bagaimana kisah baiat terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Itu ada sebuah hadis yang panjang lebar. Kalau di sini hadis nomor 3700. Hadis 3700 itu tentang kisah bagaimana awal tragedi penusukan terhadap Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau salat subuh sampai terjadinya baiat terhadap Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian baru Imam Bukhari menyebutkan bab yang ini akan kita baca, kita akan sama-sama pelajari pada halaman 761 di cetakan saya di sini. Bab Manaqibi Ali bin Abi Thalib Al-Qurashi Al-Hashimi Abil Hasan radhiyallahu anhu. Kata Imam Bukhari, bab tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib Al-Qurashi. Beliau dari bangsa Quraisy, Al-Hashimi dari Bani Hashim. Kunyahnya adalah Abul Hasan. Karena putra beliau Al-Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah bersabda li Ali, kepada Ali bin Abi Thalib, anta minni wa ana minka. Engkau wahai Ali adalah bagian dari diriku dan aku bagian daripada dirimu. Ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dan hadis ini dijadikan oleh Syiah Rafidhah qatalahumullah sebagai dalil kata mereka yang menunjukkan Ali bin Abi Thalib adalah khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara syubhat kelompok Syiah Rafidhah untuk menjatuhkan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Kata mereka yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Di antaranya dengan hadis ini. Maka ini dibantah oleh para ahli ulama. Yang pertama sudah pernah kita sampaikan, al-fadl la yadullu ala tafdil. Ya, suatu keutamaan tidak menunjukkan secara mutlak orang itu lebih mulia daripada yang lainnya. Kita contohkan pada saat yang lalu, di antara keutamaan Umar bin Khattab, bahwasanya kalau setan bertemu dengan beliau di sebuah jalan, setan akan cari jalan yang lain. Takut dengan Umar bin Khattab. Keutamaan ini tidak ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi apakah dengan keutamaan itu Umar bin Khattab lebih mulia dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq? Jawabannya tidak. Kaidahnya tadi al-fadl la yadullu ala tafdil. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah jelas ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, kunna nukhayyiru bainan nasi fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu pernah membanding-bandingkan manusia di zaman Rasul. Di zaman Rasul masih hidup. Artinya Rasul tahu dengan apa yang mereka ucapkan. Kemudian kata Abdullah bin Umar, yang pertama nukhayyir Abu Bakar. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian baru Umar bin Khattab, kemudian baru Utsman bin Affan. Ini jemaah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya sharih.
Ya, jelas sekali, terang benderang sekali, yang menunjukkan yang paling utama setelah Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq dengan ijma' para sahabat Rasul dan disaksikan oleh Rasulullah SAW. Apalagi dikuatkan oleh hadis yang lain ketika Rasul ditanya, "Man ahabun nas ilaik?" Siapa manusia yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pertama kali Aisyah, kemudian abuha, ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini yang muhkam, yang jelas, yang terang benderang. Tapi memang itulah kebiasaan alil bid'ah. Di antaranya kelompok Syiah Rafidhah mencari yang mutasyabihat, yang samar-samar. Ya, untuk apa mereka takwil-takwilkan. Jadi sekali lagi, nas yang jelas menunjukkan ijma' para sahabat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Kemudian jawaban yang berikutnya, kata para ulama, ungkapan seperti ini bukan hanya Rasul ucapkan kepada Ali bin Abi Thalib saja. Yaitu ungkapan tadi, engkau bagian dari diriku, diriku bagian dari dirimu. Ini juga Rasul pernah sabdakan kepada yang lain. Di antaranya kepada seorang sahabat yang bernama Julaibib. Ketika beliau terbunuh di perang Uhud. Ya, beliau berhasil membunuh 7 orang dari kaum musyrikin, tapi beliau pun terbunuh, mati syahid. Ya, di perang Uhud. Rasul pun mengatakan bahwasanya huwa minni wa ana minhu. Aku bagian daripada dirinya, dia bagian daripada diriku. Ya. Apakah berarti Julaibib lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Demikian pula Rasul juga mengatakan hal ini kepada yang lain dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib manusia terbaik atau khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini sekali lagi syubhat kelompok Syiah Rafidhah dan jawaban Ahlussunnah terhadap mereka. Terlebih lagi, ungkapan Rasul, engkau wahai Ali bagian daripada diriku, diriku bagian daripada dirimu, karena Ali bin Abi Thalib masih ada tali kekerabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sepupunya Rasul dan beliau termasuk menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sekali lagi, hadis ini bukan menunjukkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sepeninggal Rasul. Ya, nggak ada kata-kata seperti itu. Engkau sebagai khalifah sepeninggalku. Ya. Atau engkau yang termulia setelahku. Tidak ada. Rasul hanya mengatakan, engkau bagian daripada diriku, diriku bagian dari dirimu. Karena dari sisi kekerabatan Rasul juga termasuk, atau Ali bin Abi Thalib kerabat Rasul, bahkan menantunya Rasul SAW. Demikian kata para ulama, ini menunjukkan bagaimana itibaknya Ali bin Abi Thalib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, kita nggak menafikan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Cuma tempatkan hadis ini pada tempatnya. Jadi bukan berarti, sekali lagi, jangan gagal paham. Bukan berarti kalau kita tadi membantah kelompok Syiah Rafidhah, bukan berarti kita menghilangkan keutamaan ini, tidak. Tapi tempatkan pada tempatnya. Ali bin Abi Thalib termasuk manusia yang termulia, namun setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, setelah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, tufiya Rasulullah SAW wa huwa anhu radin. Rasul SAW meninggal dunia dan beliau ridha terhadap Ali bin Abi Thalib. Artinya Rasul SAW sangat cinta kepada Ali bin Abi Thalib, apalagi itu adalah menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang kedua dari Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, silakan untuk mungkin dicatat apa saja keutamaan-keutamaan beliau dari hadis-hadis yang akan kita bacakan ini. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis diriwayatkan oleh Abu Hazim dari Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasul SAW pernah bersabda, ini pada waktu perang Khaybar. Rasul bersabda, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Kata Rasul, aku akan memberikan bendera perang, perang Khaybar pada waktu itu,
aku akan berikan bendera perang besok kepada seseorang yang Allah akan memenangkan perang itu lewat tangannya. Ya. Qala. Kemudian kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Para sahabat yang mendengarkan sabda Rasul tadi, mereka istilahnya membicarakan siapa orang yang akan Rasul istimewakan tersebut. Ya. Dan mereka pun semuanya mengharap, termasuk yang diistimewakan Rasulullah SAW yang memegang bendera jihad atau perang Khaybar. Ya. Insya Allah setelah hadis berikutnya akan kita sampaikan beberapa faedah atau pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini. Kemudian kata Sahal bin Sa'ad, falamma asbahan nasu ghadau ala Rasulullah SAW kullum yarjuna an yu'taha. Kemudian pada pagi harinya manusia pun, para sahabat mendatangi Rasulullah SAW dengan harapan mereka dipilih, atau salah satu dari mereka atau setiap mereka mengharapkan dipilih, diistimewakan Rasulullah SAW dengan bendera perang tersebut. Faqala, namun Rasul berkata, aina Ali bin Abi Thalib. Rasul mengatakan, bersabda, mana Ali bin Abi Thalib? Faqalu, para sahabat pun menjawab, yashtaki ainaihi ya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata ya Rasulullah. Qal, Rasul bersabda, fa'arsilu ilaihi fa'tuni bihi. Datangilah dia dan bawakan dia kepadaku. Falamma jaa basaqa fi ainaihi fada'a lahu fabara'a hatta ka'allam yakun bihi waj'un. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib telah sampai di hadapan Rasul SAW, Rasul pun meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib dan mendoakan kesembuhan untuknya. Fabara'a, sehingga sembuh penyakitnya, bahkan tidak ada atau hampir-hampir tidak ada bekasnya sama sekali. Fa'atahu raya, kemudian Rasul pun memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala Ali bin Abi Thalib berkata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana. Wahai Rasulullah, apakah aku akan perangi mereka sampai mereka menjadi sebagaimana kita? Faqala, Rasul pun bersabda, unfut ala rislik, pergilah perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa, hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau mendatangi tempat mereka, summa da'uhum ilal Islam, kemudian serulah mereka kepada al-Islam. Fa akhbirhum bima yajib alaihim min haqqil laifi, beritahukanlah kepada mereka apa yang Allah wajibkan atas mereka dari hak Allah. Fa wallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Demi Allah, kata Rasul SAW, kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat tanganmu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah atau unta kemerah-merahan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah banyak faedah, pelajaran berharga dari hadis ini. Namun sebelumnya kita akan baca hadis berikutnya karena redaksinya sama atau kurang lebih sama. Hadis berikutnya, An Salama qala kana Aliyun qad takhallafa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Khaybar wa kana bihi Ramadun. Ali bin Abi Thalib pernah suatu saat tidak menghadiri tadi majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Khaybar karena sakit mata. Faqala, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana atakhallafu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku ketinggalan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Aliyun falahiqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana masa'ul lailati lati fatahallahu fi sabahiha qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
pada sore hari, yang pagi harinya Rasul memberikan pada sore hari Rasul menemui Ali bin Abi Thalib, yang mana pagi harinya besoknya itu Allah memberikan kemenangan lewat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, la u'tiyanna rayata aw la ya'khudanna rayata ghadan rajulun yuhibbuhullahu wa rasuluhu aw qala yuhibbullaha wa rasulah. Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, sungguh aku akan memberikan bendera ini, atau bendera ini akan diambil besok oleh seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullah ala yadayh, Allah memberikan kemenangan lewat kedua tangannya atau lewat orang tersebut. Fa idza nahnu bi Ali, dan kami pun mendapati yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Wa manarju faqalu hadza aliyun fa'atahu Rasulullah SAW ar-raya fa fatahallahu alaih. Ali pun diberikan bendera oleh Rasulullah SAW, dan Allah pun berikan kemenangan, yaitu pada waktu perang Khaybar, lewat tangan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita sampaikan tadi, banyak fawaid, pelajaran-pelajaran berharga dari kisah ini, dari hadis ini. Yang pertama tentunya intinya tadi dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menunjukkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Di dalam hadis ini, faedah yang pertama, pelajaran yang berharga yang pertama, hadis ini menunjukkan akan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Itu ada beberapa sisi. Yang pertama dari ucapan Rasulullah SAW bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini keutamaan Ali bin Abi Thalib. Artinya Rasul memberikan rekomendasi, Allah cinta kepada Ali bin Abi Thalib, dan Allah Maha tahu hati Ali bin Abi Thalib, sampai dikatakan Rasul, dia pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang lainnya, yang menunjukkan akan keutamaan Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Allah berikan kemenangan di perang Khaybar lewat tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi di sini ada dua sisi yang menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, atau dua hal yang menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib dari hadis ini. Yang pertama, jelas rekomendasi Rasul, Allah cinta kepada beliau, dan juga Rasulnya mencintai Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Ali bin Abi Thalib mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa keutamaan kedudukan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini atau kisah ini menunjukkan salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu menetapkan sifat mahabbah, cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat al-mahabbah, yuhibbullah. Allah mencintainya, yuhibbuhullah. Sesuai dengan kebesaran Allah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua sifat-sifat Allah yang Allah sifati dirinya dengannya. Sebagaimana kata Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i dalam awal kitab Ar-Risalah, la yusafullah illa bima wasafa bi nafsahu. Allah tidak disifati kecuali dengan sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya, atau yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Rasul mensifati Allah dengan sifat mahabbah. Dan ini juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Rasul, maka Allah pasti mencintai kalian. Ahlussunnah menetapkan sifat cinta bagi Allah sesuai dengan kebesarannya. Ini membantah kelompok ahlul bid'ah yang
mengingkari atau yang mentakwilkan sifat mahabbah, artinya tidak mengimani sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, faedah yang kedua, pelajaran yang kedua dari hadis ini atau kisah ini, wajibnya menetapkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesempurnaan dan kebesarannya, yang mana semua sifatnya tidak sama dengan sifat makhluk. Allah punya sifat cinta, namun cinta Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Allah punya sifat mahabbah, kita juga punya sifat mahabbah. Seperti tadi, Allah cinta kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib cinta kepada Allah. Apakah berarti Rasul menyamakan cinta Allah dengan cintanya Ali bin Abi Thalib? Tentunya tidak. Al-idhafah taqtadi at-takhsis. Kata para ulama, ketika cinta itu disandarkan kepada Allah, maka itu khusus sifat bagi Allah yang tidak sama dengan sifatnya makhluk. Ya, seperti kalau kita contohkan yang lain, ya, misalnya wajah. Ya, wajah ketika disandarkan kepada manusia tentunya tidak sama dengan wajahnya hewan. Kata-kata tukang misalnya, tukang. Ya. Ketika disandarkan kepada sesuatu, itu tentunya beda dengan yang lainnya. Tukang roti dengan tukang las. Kata-kata tukang sama, tapi ketika disandarkan kepada ini, kepada las, ini kepada roti, beda. Maka sungguh batil ucapan ahli bid'ah yang mengatakan kalau kita menetapkan Allah punya sifat wajah, tangan, mahabbah, nanti akan sama dengan sifat makhluk. Kita katakan tidak. Karena apa? Tergantung idhofahnya. Al-idhofah, kata para ulama, penyandaran kepada sesuatu itu menunjukkan akan kekhususan sesuatu itu. Ketika disebutkan wajah Allah, maka itu khusus bagi Allah. Ya, tidak sama dengan wajah makhluk. Demikian pula di sini, ketika kita mengatakan mahabbatullah, Allah punya sifat cinta, nggak sama dengan mahabbatu Ali atau mahabbatu annas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Namun itulah ahli bid'ah yang senantiasa gagal paham. Faedah yang ketiga dari hadis ini, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan akan nubuwah, kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dua yang menunjukkan akan kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa sisi ya. Yang pertama, ketika Rasul mengatakan la u'tiyana rayata ghadan, aku akan berikan bendera ini besok kepada tadi Ali bin Abi Thalib. Ini salah satu bentuk kekhususan Rasulullah, yaitu Rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi besok. Yang kedua, Rasul tadi mengobati Ali bin Abi Thalib dengan diludahi. Ini keistimewaan Rasul, kekhususan Rasul yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ya. Maka jangan mau kalau diludahi oleh Pak Kiai atau Pak Ustadz atau orang pintar dalam pengobatan alternatif misalnya. Hati-hati, nanti kena virus corona. Hah? Ini sekali lagi kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada, sekali lagi, orang yang diberikan seperti ini. Bahkan jangankan manusia sekarang, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, 4 khulafa Rasyidin. Tidak ada mereka satupun yang mempraktekkan apa yang Rasul praktekkan tadi, dari meludahi Ali bin Abi Thalib untuk mengobati sakit mata. Jangan tertipu dengan yang mengaku orang pintar dan seterusnya untuk pengobatan alternatif. Ya pintar bujuk, pintar bohongi. Na'udzubillah min dalik. Jadi itu merupakan salah satu yang menunjukkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang ketiga juga dari hal yang menunjukkan beliau adalah seorang nabi yang hak ucapan beliau ketika beliau mengatakan Allah
cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Ini Rasul memastikan, bukan perkiraan. Ini Rasul memastikan Allah cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib pun cinta kepada Allah. Ini juga termasuk hal yang gaib, karena nggak ada yang tahu hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan tersebut dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi faedah yang ini menunjukkan sekali lagi dari beberapa sisi tentang kebenaran, atau kalau istilah ulama, alamun min a'lamin nubuwah, salah satu tanda kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW, Allah yang memberikan wahyu kepada beliau, hal yang gaib. Ya. Allah mengatakan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasul. Dialah Allah yang tahu yang gaib, dia tidak menampakkan suatu pun yang gaib selain daripada Rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang lain dari hadis ini tentang keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana manusia-manusia pada zaman itu, yaitu para sahabat Rasul sallallahu, mereka ini cita-citanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati mereka bergantung kepada akhirat. Hati mereka ingin senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasul ketika mengatakan, aku akan berikan bendera ini. Ini bukan urusan senang-senang di dunia, tidak. Ini urusannya taruhan nyawa, menjadi pemimpin perang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah sekali lagi sifat para sahabat. Mereka senantiasa hati mereka ingin meraih akhirat, ya, ingin meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak kisah-kisah seperti ini, dan ini ditanamkan oleh para sahabat kepada putra-putra mereka. Kalau kita dengarkan kisah-kisah anak-anak kecil dari sahabat Rasul SAW, bahkan mereka membuat rekayasa untuk diikut sertakan perang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekali lagi kehidupan para sahabat Rasul SAW. Jiwa mereka jiwa berkorban, jiwa berjuang, berjihad di jalan Allah. Tentunya dengan ikhlas ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan semangat jihad seperti kelompok teroris yang mereka jauh dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya dari kisah ini yaitu tentang metode cara berjihad ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, unfud ala rislik hatta tanzila bisahatim summa dumilal Islam. Sebelum mereka diperangi, maka disampaikan dakwah terlebih dahulu. Bukan seperti kelompok teroris langsung bom. Sekali lagi menunjukkan kelompok teroris bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada faedah berikutnya tentang prioritas utama dalam dakwah yang Rasul ajarkan kepada para sahabat beliau. Di antaranya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Yaitu dakwah pertama kali kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan hadis ini atau kisah ini dalam kitab beliau, Kitab Tauhid, bab tentang ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, tentang dakwah kepada kalimat syahadat la ilaha illallah. Dan beliau sampaikan hadis ini atau kisah ini setelah menyebutkan hadis Mu'adz bin Jabal tentang prioritas dakwah pertama adalah dakwah tauhid. Dan ini sudah dimaklumi oleh para ulama sejak zaman dahulu kala sampai detik ini. Cuma sekarang ini ada orang-orang yang atau oknum-oknum yang mengaku ahli sunnah atau dai salafi namun gembosi dakwah at-tauhid dengan berbagai macam bentuk alasan, dengan mengatakan kalau kita mendakwai kaum muslimin kepada tauhid maka seolah-olah menyamakan kaum muslimin dengan Yahudi, bahkan sampai mengatakan ini adalah dakwanya kelompok Khawarij. Ketika kita bantah, juniornya membantu
dengan kata-kata sebagaimana kata-kata kelompok Khawarij, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak namun di belakangnya ada kebatilan. Ya, juniornya mengatakan tidak selalu dakwah tauhid itu dengan kitab tauhid. Kita katakan kalimatu haqqin urida biha al batil. Nah, hati-hati. Ini sekali lagi dakwahnya Ali bin Abi Thalib pada waktu itu Rasul perintahkan untuk mendakwai ahlu Khaybar, penduduk Khaybar kepada al-Islam, yaitu al-Islam lillahi bitauhid, kepada kalimat syahadat la ilaha illallah. Dan ini sekali lagi berlaku bagi juga kaum muslimin sekarang ini, bukan hanya untuk ahlul kitab. Dan ini yang dipahami oleh para ulama, bukan oleh orang-orang yang gagal paham dari kalangan orang-orang yang lama itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini juga ada faedah yang lain, yaitu tentang unfud ala rislik, kehati-hatian, tidak tergesa-gesa. Padahal ini waktu jihad ya, Rasul mengatakan unfud ala rislik, hati-hati, la tastajiru, jangan tergesa-gesa. Demikian pula kita dalam sekarang ini berdakwah, hati-hati dengan apa? Nge-share sana, nge-share sini. Pikir dengan otak, ya, bukan dengan dengkul. Ya, sebagaimana orang-orang itu asal nge-share saja. Kemarin baru melarang orang mencela pemimpin, tiba-tiba nge-share kritikan orang terhadap pemimpin kaum muslimin. Mafimuh, nggak punya otak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tergesa-gesa, nggak dipikir dahulu. Ya. Nggak ditimbang dahulu dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Asal nge-share saja, ya, asal kejar setoran saja. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga di dalam hadis ini ada keutamaan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalau orang itu mendapatkan hidayah lewat tangan seorang yang mendakwainya, menyerunya kepada kebaikan, maka pahalanya lebih baik daripada harta yang termahal di dunia ini. Ya, keutamaan yang luar biasa. Wa man ahsanu mimman da'a ilallah. Namun syaratnya dakwanya ikhlas karena Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, bukan asal-asalan dalam berdakwah atau dakwah tanpa al-ilmu. Nah, taib, kita lanjutkan lagi ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Hadis berikutnya hadis nomor 3703. Anna rajulan ja'a ila Sahal ibn Sa'ad. Ada seseorang datang kepada Sahal bin Sa'ad. Faqala, orang itu mengatakan, hada fulan li amiril Madinah yad'u aliyan indal mimbar. Ada istilahnya seseorang yang menjelek-jelekkan Ali bin Abi Thalib di atas mimbar. Fayaqulu madza? Sahal bin Sa'ad bertanya, apa yang dikatakan orang tersebut? Qala yaqullahu Abu Turab. Ali bin Abi Thalib digelari dengan Abu Turab. Ya, Abu Turab, Turab itu artinya tanah. Ya, bapaknya tanah. Abu Turab itu kunyah atau gelarnya Ali bin Abi Thalib Abu Turab. Ya, gelarnya Abu Turab, kunyahnya Abul Hasan tadi. Fadhahika, Sahal bin Sa'ad pun tertawa. Waqala, dan beliau berkata, wallahi ma sammahu illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelar Abu Turab atau nama Abu Turab itu disematkan kepada Ali bin Abi Thalib, itu adalah perbuatan Rasul SAW. Yang pertama kali menggelari Ali bin Abi Thalib dengan Abu Turab adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan suatu celaan. Itu adalah keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, kisahnya disampaikan di sini. Wa maka lahu ismun ahabba ilaihi minhu. Bahkan dikatakan Ali bin Abi Thalib sangat mencintai gelar tersebut karena Rasul yang memberikan gelar itu. Fastat amtu al hadisa sahlan. Kemudian kata sang perawi tadi, aku pun meminta tambahan penjelasan hadis kepada tadi Sahal bin Sa'ad. Wa qultu ya Aba Abbas, kaifa dzalik? Tolong sampaikan. Bagaimana kok sampai muncul gelar Abu Turab untuk Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Sahal bin Sa'ad mengatakan, dakhala Aliun ala Fatimah. Suatu saat Ali bin Abi Thalib menemui Fatimah.
Summa kharaja, kemudian Ali bin Abi Thalib pun keluar ya dari rumah, fataja'a fil masjid. Kemudian beliau pun istilahnya bersandar di masjid atau tidur-tiduran di masjid. Faqala Nabi SAW, kemudian Rasul menemui Fatimah, aina ibnu ammika, mana suamimu, ya, anak pamanmu. Qalat fil masjid, Ali bin Abi Thalib ada di masjid. Fakharaja ilaih, Rasul pun pergi ke masjid. Fawajada rida'ahu qad saqata an dhahrihi wa khalasat turab ila dhahrihi. Dalam riwayat dikatakan Ali bin Abi Thalib dalam keadaan tertidur di masjid itu. Rasul pun mendapati selendangnya Ali bin Abi Thalib sudah jatuh di atas tanah, ya, jatuh dari pundak beliau sampai ke tanah, ya, dan tanah itu menyentuh badannya Ali bin Abi Thalib, karena waktu itu masjidnya Rasul itu tidak beralaskan karpet mewah, tidak, namun beralaskan tanah. Faja'ala yamsahu turab an dhahrihi. Rasul pun mengusap tanah yang menempel di pundaknya atau di punggungnya Ali bin Abi Thalib, seraya mengatakan, ijlis ya Aba Turab, duduklah wahai Abu Turab. Ini sebab gelar Abu Turab yang disampaikan oleh Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Ini juga sekali lagi menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadis berikutnya dari Sa'ad bin Ubaidah, qala ja'a rajulun ila Ibni Umar. Ada seseorang datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, fasalahu an Utsman, fadzakara an mahasini amalihi. Ada seorang datang kepada Abdullah bin Umar bertanya tentang Utsman bin Affan. Lalu Abdullah bin Umar pun menyebutkan keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala la'alla dzaka yasuka. Kata Abdullah bin Umar, apakah hari ini membuatmu tidak senang? Qala na'am, orang itu mengatakan ya. Qala fa'arghamallahu bi anfika, celaka dirimu, kata Abdullah bin Umar. Tsumma sa'alahu an Ali, orang itu bertanya tentang Ali bin Abi Thalib. Fadzakara mahasina amali, kemudian Abdullah bin Umar menyebutkan keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala wa huwa dzaka baitu awsatu buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar mengatakan rumahnya Ali bin Abi Thalib di tengah-tengah rumah-rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, bahwasanya luar biasa kedudukan Ali bin Abi Thalib di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekatnya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala la'alla dzaka yasuka. Abdullah bin Umar mengatakan kepada orang itu, apakah ini akan membuatmu tidak suka? Orang itu mengatakan ya. Qala fa'arghamallahu bi anfika, celaka dirimu. Intalik fajhat alayya jahdaka. Kata Abdullah bin Umar, pergilah engkau, berbuatlah sebagaimana yang mereka perbuat. Sekali lagi, bagaimana Abdullah bin Umar menyebutkan keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di hadapan orang tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya dari Al-Hakam qala sami'tu Ibnu Abi Laila qala haddatsana Ali. Kata Ibnu Abi Laila, aku mendengarkan Ali bin Abi Thalib berkata, anna Fatimah alaihi salam syakat ma talqa min athar raha. Ada sebuah kisah bahwasanya Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluh tentang istilahnya apa yang beliau dapati dari kerja keras di rumah, ya, karena banyak masak dan seterusnya, atau membuat adonan-adonan makanan sampai membekas mungkin di tangan beliau. Fa'atan nabiyya bisabyin fantalaqat falam tajidhu fawajarat Aisyah fa akhbaratha. Dia mendengar Rasulullah SAW mendapatkan tawanan, maka Fatimah pun mendatangi rumahnya Rasulullah SAW. Namun beliau tidak mendapati Rasulullah SAW di rumah tersebut, hanya mendapati Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Fatimah memberitahukan apa yang beliau perlukan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Falamma ja'a Nabi sallam akhbaratu Aisyah bimaji Fatimah. Ketika Rasul pulang ke rumah, Aisyah pun memberitahukan kepada Rasul tentang apa yang disampaikan oleh Fatimah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Faja'a Nabi sallam ilaina. Rasul pun datang ke rumah kami, kata Fatimah, wa qad akhadna madhaji'ana. Sedangkan kami sudah siap-siap mau tidur. Fadhahabtu li'akuma. Aku pun ingin untuk menyambut Rasulullah SAW. Namun Rasul mengatakan, ala makanikuma. Kalian berdua tetap di atas tempat tidur kalian. Faqa'ada bainana. Rasul pun duduk di antara kami berdua. Hatta wajadtu barda qadamai ala sadri. Sampai kata Fatimah, aku merasakan istilahnya sejuknya atau dinginnya kaki Rasul SAW di dadaku. Wa qala, selaya Rasul bersabda, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altumani. Tidakkah kalian mau aku beritahukan yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Ya, dalam kisah dikatakan Fatimah minta pembantu di rumah, ya, untuk membantu pekerjaan rumah beliau. Namun kata Rasul, ada yang lebih baik daripada pembantu tersebut. Yaitu apa kata Rasul? Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbirani salasan wa salasin wa tusabbihani salasan wa salasin wa tahmadani salasan wa salasin. Apabila kata Rasul kalian berdua mau tidur, bacalah takbir. Kalau di sini riwayatnya disebutkan salasan wa salasin. Kalau riwayat yang lain, dalam hadis yang nomor 3113 ada riwayat yang sama, tapi redaksinya bacalah takbir 34 kali. Kemudian tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, itu kata Rasul lebih baik daripada pembantu. Ini salah satu zikir sebelum tidur. Takbir 34 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Kemudian riwayat berikutnya yang dibawakan Imam Bukhari tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Rasul mengatakan, ini pada waktu Rasul mau perang Khaybar, perang Tabuk, berkata kepada Ali bin Abi Thalib, amatardo antakuna minni bimanzilati Harun min Musa. Tidakkah engkau ridha untuk engkau menjadi seperti Harun, ya, di mata Nabi Musa alaihi assalam? Ini ceritanya dalam riwayat yang panjang lebar tentang perang Tabuk. Ali bin Abi Thalib termasuk yang Rasul izinkan untuk tetap tinggal di kota Madinah, tidak ikut perang Tabuk. Bersama perempuan-perempuan, anak-anak kecil, orang-orang yang sakit, dan seterusnya. Kemudian orang-orang munafik membuat gosip, ini salah satu kebiasaan kelompok al-munafiqin. Mereka membuat gosip, membuat isu, berita-berita bohong, dan sebagainya. Jangankan kita, Rasul saja digosipi oleh, atau Aisyah Ummul Mukminin digosipi oleh mereka, apalagi selain Rasul dan keluarga Rasulullah SAW. Orang-orang munafikin pada waktu itu membuat isu atau gosip, berita yang dusta, yang bohong, yang keji terhadap Ali bin Abi Thalib. Digosipkan Ali bin Abi Thalib tidak diajak perang Tabuk oleh Rasul, ya, itu karena Rasul tidak suka dengan Ali bin Abi Thalib. Hal itu pun sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun langsung mendatangi Rasulullah SAW. Ya, tasabut. Ini akhlaknya Rasul, akhlaknya sahabat Rasul. Bukan seperti mereka-mereka yang sok katanya punya akhlak, namun tidak tasabut. Asal mendengar berita, kemudian mereka telan begitu saja. Na'udzubillah min dalik. Ini akhlaknya orang-orang al-munafikin membuat gosip tersebut. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah al-adhan. Wallahu ta'ala alam. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi sedikit hadisnya. Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, apakah engkau tidak ridha kalau engkau ini seperti kedudukannya Nabi Harun di hadapan Nabi Musa alaihi assalam? Ucapan ini Rasul sampaikan ketika Ali bin Abi Thalib itu tasabut kepada Rasul ketika mendengarkan gosip bahwasanya Rasul tidak mengajak Ali bin Abi Thalib perang Tabuk
karena Rasul tidak suka kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun curhat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengucapkan ucapan ini untuk menghibur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar tidak sedih terkena gosipnya orang-orang al-munafiqin. Sekali lagi, ini adalah ucapan Rasul SAW kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghibur beliau dari gosipnya kelompok al-munafiqin. Kemudian kata para ulama, hadis ini bukan menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib sebagaimana kata Syiah Rafidah lebih mulia daripada Abu Bakar Siddiq, atau Ali bin Abi Thalib berhak mendapatkan kekhalifahan sepeninggal Rasulullah SAW, bukan Abu Bakar Siddiq. Na'udzubillah min dzalik. Ini bantahnya sudah kita sampaikan tadi. Ya. Kemudian juga kata para ulama, kalau dibahas lagi, ya, Nabi Harun itu meninggalnya sebelum Nabi Musa alaihissalam. Beda dengan kisah Rasul dengan Ali bin Abi Thalib. Namun itulah kelompok Syiah qatalahumullah suka gatuk-gatukkan. Ya, intinya sekali lagi, ini salah satu memang dijadikan syubhat oleh Syiah Rafidah untuk mengatakan atau menjatuhkan kekhalifahan Abu Bakar Siddiq dan mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih layak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Ini adalah ucapan yang batil. Kemudian poin yang terakhir, hadis yang ke-3707, Imam Bukhari membawakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib langsung. Beliau mengatakan, "Uqdu kama kuntum takdun." Ya. Vonis atau berikanlah fatwa sebagaimana kalian dahulu membuat fatwa. Fa inni akra al-ikhtilaf, karena aku tidak suka dengan perselisihan. Hatta yakuna nas jamaah, sampai manusia itu bersatu. Au amutu kama mata ashabi, atau aku meninggal sebagaimana para sahabat-sahabatku meninggal dunia. Ali bin Abi Thalib tidak suka dengan perselisihan, ya, sebagaimana yang didengung-dengungkan. Di sini kita tadi ditanya, ada pertanyaan tentang bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap tragedi berdarah, atau mungkin yang dimaksud peperangan perselisihan antara Ali dengan Muawiyah atau Ali dengan yang lainnya dari para sahabat Islam ketika perang Siffin atau perang Jamal. Secara asal Ali bin Abi Thalib tidak suka dengan perselisihan tadi, ya, atau bahkan peperangan. Namun itu adalah sekali lagi sunnatullah, artinya bukan suatu yang terbaik, atau sunnatullah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dijelaskan lagi, ada orang-orang ketiga yang menyulut api fitnah antara Ali dan Muawiyah. Ya. Sekali lagi, Ali bin Abi Thalib secara asal tidak suka dengan perselisihan tersebut, peperangan tersebut. Ya. Namun bagaimana sikap Ahlussunnah menghadapi perselisihan tadi antara para sahabat? Ini sudah sering kita sampaikan. Yang pertama, la tasubbu ashabi. Jangan mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Jangan mengatakan Ali yang salah atau Muawiyah yang salah. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang perselisihan di antara mereka, Imam Ahmad cukup membawakan ayat, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang telah berlalu. Bagi mereka pahala apa yang telah mereka perbuat, dan bagi kalian balasan apa yang kalian perbuat, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Pikirkan diri kita. Adapun para sahabat, mereka telah mendapatkan banyak janji-janji yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladziina aamanu minhum wa 'amilus shalihati maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berjanji kepada para sahabat Rasul SAW ampunan dan pahala yang besar. Pikirkan diri kita, apakah kita bisa meraih apa yang diraih oleh para sahabat Rasul SAW. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika membahas masalah perselisihan di antara para sahabat tadi, beliau mengatakan, tilka dima'un tahharallahu suyufana fal'an nutahiru al-sinatana minha. Itulah darah-darah yang pedang-pedang kita tidak ikut-ikutan. Kita nggak ikut perang pada waktu itu. Maka sekarang ini kita sucikan lisan-lisan kita dari apa? Menjelek-jelekan pihak manapun. Ya.
Jangan kita naudzubillah min dalik, memihak kepada Ali bin Abi Thalib kemudian mencela Muawiyah, atau sebaliknya membela Muawiyah mencela Ali bin Abi Thalib, naudzubillah min dalik. Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Kata Rasulullah SAW, barang siapa mencaci maki para sahabatku, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Ya. Sekali lagi, ahli sunnah menjaga lisan dari perselisihan di antara para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Rasul mengatakan, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Apabila disebut tentang para sahabatku, terutama masalah perselisihan dalam mereka, jaga lisan. Itu sikap ahli sunnah dalam menghadapi atau dalam menyikapi perselisihan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ada ucapan Muhammad bin Sirin, fakana Ibnu Sirin yara anna amata mayurwa an Ali al-kadhib. Kata Muhammad bin Sirin, kebanyakan riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib itu dusta. Yang dimaksud, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, yang dimaksud oleh Muhammad bin Sirin yaitu apa yang diriwayatkan oleh Syiah Rafidah, ya, yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib atau kepada pun juga putra beliau Al-Husain, itu rata-rata dusta. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma ra'aitu qauman min al-ahwa asyhada bi sunnah rafidah. Tidak pernah aku melihat sekelompok pengekor hawa nafsu yang lebih berdusta daripada kelompok Syiah Ar-Rafidah. Mereka kadzabun, para Syiah Rafidah dajjalun. Dan tadi ada pertanyaan, itu ada, apakah benar sebagian perawi hadis Ahlussunnah adalah ulama Syiah di masa lalu? Kita katakan, di sini sudah kita sampaikan berulang kali, Syiah yang dimaksud ada pada perawi-perawi ahli hadis itu bukan Syiah Rafidah yang kita maksud tadi, yang mencela Abu Bakar wa Umar dan sebagainya. Kata-kata Syiah atau fihi tasyayyu di perawi-perawi hadis itu adalah orang-orang yang lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib dalam masalah kepribadian, keutamaan beliau dibandingkan Utsman, itu saja. Dan mereka tidak mencela Abu Bakar Siddiq, tidak mencela Umar bin Khattab. Ya, apalagi jelas Imam Bukhari mengatakan, la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfal jami awin rafidhi. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang Yahudi Nasrani atau aku salat di belakang kelompok Jahmiyah, kelompok Syiah Rafidah. Sekali lagi, Syiah yang dimaksud tadi oleh penanya yang ada pada perawi-perawi hadis Ahlussunnah itu bukan Syiah yang ada sekarang ini yang dinamakan Syiah Rafidah, yang mereka mencaci maki para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Sekali lagi beda. Insya Allah suatu saat kita akan lebih bahas panjang lagi dari kitab Mauqif Ahlussunnah min Ahlil Ahwa wal Bidah oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, dan ini sudah pernah kita singgung dulu. Insya Allah kita akan baca lebih perinci lagi insya Allah tentang masalah perawi dari kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dari tadi kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, terakhirnya Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh kelompok Khawarij, ya, dengan tuduhan Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah, inil hukmu illa lillah. Yang membunuhnya adalah Abdurrahman bin Muljam, ya, tokohnya kelompok Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang aneh, ada sebagian oknum yang istilahnya dompleng nama Ali bin Abi Thalib, namun kelakuannya kelakuan musuhnya Ali bin Abi Thalib, yaitu kelompok Al-Khawarij, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ini kelakuannya Khawarij, mengkritik pemimpin di hadapan ini kelakuannya Khawarij. Ya, dompleng nama Ali bin Abi Thalib, namun kelakuannya kelakuan pembunuh Ali bin Abi Thalib, atau kelakuannya kelompok pembunuhnya Ali bin Abi Thalib, yaitu kelompok Khawarij. Ini aneh bin ajaib, namun itu nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, pertanyaan-pertanyaannya itu sudah kita jawab semuanya. Jadi itu yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.